Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, melanjutkan di pertemuan kemarin, yaitu mengenai materi deret dan aplikasinya. Kali ini kita akan melanjutkan ya, membahas pengaplikasian ya, pengaplikasian daripada deret ya, baik deret hitung maupun deret ukur ya. Aplikasi deret. Dalam ekonomi ya, dalam bidang ekonomi, aplikasi deret itu kurang lebih dibagi 3 macam ya pengaplikasiannya ya. Antara lain pertama, model perkembangan usaha ya, model perkembangan usaha. Terus yang kedua, model bunga majemuk. Dan yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk berarti melarinya ke makro ya, maka ekonomi bisa ya. Kita akan coba aplikasikan ke masing-masing ya, masing-masing model ya. Untuk yang pertama berarti model perkembangan usaha ya. Ini untuk poin pertama, model perkembangan usaha ya. Saya akan bacakan, saya diktekan contoh studi kasusnya ya, tolong perhatikan baik-baik. Untuk yang poin pertama, perusahaan home industry ya, memproduksi 3.000 buah ya, 3.000 unit batako pada bulan pertama ya, produksi ya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas ya, maka perusahaan home industry tersebut mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah per bulan ya. Tiap bulannya ada penambahan ya. Bulan pertama tadi berapa? 3.000 batako. Kemudian karena peningkatan produktivitas dan penambahan tenaga kerja, maka perusahaan tersebut mampu memproduksi ya, menambah jumlah unit produksi 500 tiap bulannya ya. Jika perkembangan produksi itu konstan, maka berapa jumlah ya, maka berapa buah batako yang diproduksi pada bulan kelima produksi ya, dan berapa jumlah total produksi yang dihasilkan ya sampai dengan bulan kelima tersebut. Saya ulang lagi ya, perusahaan home industry memproduksi batako sebanyak 3.000 buah pada bulan pertama ya, bulan pertama produksi. Dengan adanya penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan tersebut mampu menambah jumlah produksi 500 buah batako tiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah batako yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa buah batako yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut ya, totalnya berarti. Oke, langsung kita jawab. Diketahui ya, diketahui. Jadi bulan pertama kita katakan A atau S1 ya, suku pertama A sama dengan 3.000. Kemudian B nya berapa? 500 konstan ya. Ditanya
jutanya berarti S5 dan apa tadi jumlah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima bulan tersebut. Jawab. Kita masukkan rumusnya ya untuk menjawab S5, berarti Sn sama dengan A plus N min 1 B ya. Berarti S5 sama dengan A nya 3000 plus N nya berarti 5 min 1 nih ya, min 1 B nya berapa? 500, pembedanya 500 konstan, sama dengan 3000 plus 4 kali 500 bagi 2000 sama dengan S5 sama dengan 5000 buah atau 5000 buah batako ya, 5000 unit boleh ya, atau unit. Kemudian mencari jumlah sampai dengan berapa jumlah batako yang telah diproduksi, telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, bulan kelima, berarti totalnya ya. Kita tulis JN ya, rumus JN sama dengan M per 2 dikalikan A plus SN ya. Ini rumus ini ketika sudah diketahui suku SN nya ya, berarti J5 sama dengan N nya 5 per 2 dikalikan A nya 3000 plus SN nya tadi udah ketahui 5000 ya, S5 nya 5000 sama dengan 5 per 2 kalikan 8000 sama dengan berapa itu? Ini berarti 40.000 kalikan bagi 2 ya, sama dengan 20.000. Berarti sampai dengan bulan kelima jumlah total diproduksi sebanyak 20.000 buah ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk yang poin kedua, model bunga majemuk. Atau kita acak dulu model pertumbuhan penduduk ya. Berarti yang poin ke pertama udah ya. Sekarang poin ketiga ya, kita acak model pertumbuhan penduduk ya. Tolong perhatikan lagi contoh soalnya, studi kasusnya saya akan diktekan ya. Untuk yang model pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk Indonesia ya berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 ya, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak berjumlah 265 juta jiwa ya, dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 2%, berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 ya. Jadi diestimasi, ditaksir, saya ulang lagi, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 sekarang ini itu sebanyak 265 juta, kita bulatkan 265 juta ya. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2% per tahunnya ya, berapa
jumlah penduduk pada tahun 2030 ya, estimasinya berapa. Kita masukkan ya untuk yang poin ketiga, berarti model pertumbuhan penduduk ya. Diketahui dari berapa? Diketahui jumlah penduduk pada tahun dasar ya, boleh pakai PO atau boleh PT tahun dasar ya, P1 ya, PO atau P1 boleh. Sama dengan berapa? Jumlah pertumbuhannya 265 juta ya, jiwa. Kita kata jiwanya satuannya hilangkan dulu, kemudian R nya ya, R itu R kecil ya, R kecil itu tingkat ya, tingkat presentasinya ya, jadi berapa tingkat pertumbuhannya ya, 2%. Berarti berapa 2%? 0,02. Selanjutnya ditanya ya, ini untuk tahun 2020 ya, sekarang berarti PT ya, tahun tertentu, pertumbuhan tertentu yaitu tahun 2030 berapa ya penduduknya. Jawab ya. Kita masukkan dulu formulanya untuk model pertumbuhan penduduk itu, berarti PT sama dengan PO atau P1 boleh, P1 ada yang langsung tulisnya R ya kan, R dikalikan T min 1 sepertinya ada ya, atau PT sama dengan PO atau P1 boleh dikalikan, karena R nya itu 1 per R ya, 1 plus R dan pertumbuhannya ya, plus R T min 1 pangkat T min 1 ya. Sama dengan berarti PT tahun 2030 berarti sama dengan 265 juta dikalikan 1 ya, R nya berapa? R 0,02 ya, T nya kita hitung ya, berarti T nya berapa di sini? T sama dengan dari tahun 2020 sampai 2030 yang dihitung mulai 2021 ke 2030 ya, 10 tahun ya, T 10 tahun di sini. Ya, berarti 10 min 1 ya. PT sama dengan, kita kasih saja PT sama dengan 265 juta kalikan 1,02 pangkat 9 ya, sebelumnya pas 9. 1,02 pangkat 9 berapa? Sama dengan PT sama dengan 265 juta. 1,02 pangkat 9 sama dengan 1, berapa? Hitung pakai kalkulator ya, pangkat 9 itu berarti
1,02 ini ya Pak, ketik 9 ya, sama dengan 1,1951 ya. Kemudian berapa? 316,701,500 ya. Jadi ya, oleh karena itu jadi pada tahun 2030, 10 tahun yang akan datang ya, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan ya, diperkirakan menjadi berapa? Menjadi 316 juta ya, 701.500 jiwa ya. Ini udah 316 jutaan ya, kurang lebih ya. Ya, untuk yang poin 1 ya, model pengembangan usaha udah selesai ya, kita hapus karena akan langsung lanjut ke model pertumbuhan, model bunga majemuk ya. Di poin 1 sudah ya, model pengembangan usaha, contohnya udah. Terus yang ketiga pertumbuhan penduduk udah ya. Lanjutnya yang ke 2 yang belum ya, model bunga majemuk ya. Kita hapus yang ini. Ya, untuk yang poin yang belum dijelaskan ialah untuk yang poin kedua, model bunga majemuk ya. Sekarang tolong diperhatikan baik-baik. Saya akan membacakan contoh studi kasusnya seperti biasa. Seorang pengusaha meminjam uang di bank sebesar 250 juta ya. Ulangi lagi, seorang pengusaha meminjam uang di bank sebesar 250 juta rupiah ya, dengan jangka waktu pinjaman atau tenor ya istilahnya, yaitu 4 tahun ya, dimana tingkat suku bunga yang berlaku yaitu 12% per tahun. Berapa seluruh uang yang harus dikembalikan pengusaha tersebut
pada saat pelunasan ya. Kemudian ini yang A ya, poin A, berapa seluruh uang yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut pada saat pelunasan ya. Selanjutnya yang B-nya, apabila perhitungan pembayaran bunga dibayar 4 bulanan, berarti per 4 bulan atau 1 bulan, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan ya. Untuk yang B-nya itu. Jadi saya ulang lagi soalnya, contoh soalnya, seorang pengusaha meminjam uang di bank sebesar 250 juta. Dengan tenor jangka waktu pinjaman 4 tahun ya, dan tingkat suku bunganya 12% per tahun ya. Berapa seluruh uang yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut pada saat pelunasan, itu yang A. Kemudian yang B-nya, apabila perhitungan pembayaran bunga dibayar 4 bulanan ya, dibayar 1 bulan 4 bulanan, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut ya. Itu yang B. Kita langsung aja ya yang 2 ini. Tadi yang poin 2 yang belum, berarti ini udah semua ya. 1, 2, 3, yang 2 udah berarti ya. Yang 2 itu diketahui ya. Diketahui berarti ini waktunya sekarang, waktu yang datang. Diketahui P-nya ya, pinjamannya ya. Kalau pinjaman sekarang berarti apa? Present value, kita notakan P ya. Present value sama dengan 250 juta ya. Kemudian tingkat suku bunganya 12% ya. B-nya beri 12%. I sama dengan 12% per tahun ya. Per tahun. Terus N-nya ya, lama tenor ya, N tenor ya, 4 tahun ya. Ditanya nah ini N per tahun lama pinjamannya. Ada pula untuk yang B itu yang 4 bulanan, berarti kalau 4 bulanan M-nya ya, M-nya setahun ada berapa? 4 bulanan berarti setahun 12 bulan, berarti dibagi 4 berarti berapa? M-nya 3 ya, N-nya 12, N-nya 4. Ini untuk yang dibayar per 1 bulan, per 4 bulanan ya. Kalau per 4 bulan M sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Tapi kalau yang dibayar langsung per tahun, pembayaran bunganya per tahun, itu tetap 4 tahun ya. N-nya adalah per tahun 12 ya. Sama dengan ditanya yang A, berarti kalau yang A sama dengan F4 pada saat pelunasan ya, P1 plus I kalikan pangkat N. Ini yang untuk yang A ya, dibayar tahunan ya, berarti bunga
dibayar tahunan. Pelunasan dengan catatan bunga dibayar tahunan ya. Yang B berarti bunga dibayar 4 bulanan, berarti 1 bulan ya, 4 bulanan. Berarti rumusnya ini pelunasan ketika bunga dibayar 4 bulanan, yang ini pelunasan ketika bunga dibayar tahunan ya. Jadi kalau yang ini rumusnya F4 sama dengan P1 plus I dibagi M ya, kalikan M kali pangkat N ya. Untuk yang kalau untuk yang A berarti pelunasan bunga dengan catatan bunga dibayar tahunan ya. Sementara yang B pelunasan tapi bunganya dibayar 4 bulanan. Seperti ini ya. Coba. Ini udah selesai ya, dulu ya. Untuk yang A jawab berarti ya, jawab. Yang A rumusnya F4 itu berarti future ya, F itu maksudnya future ya, karena bayarnya 4 tahun yang akan datang. F4 itu waktu 4 tahun yang akan datang, dengan catatan tadi apa, pelunasan dengan catatan bunganya dibayar tahunan ya, per 12 bulan, berarti tahunan itu 12 bulan ya. F4 pada rumusnya P1 plus I dikalikan D dipangkat N ya, berarti sama dengan 250 juta dikali 1, bunganya berapa, 12%, berarti 0,12 ya, 0,12. N nya 4 ya, sama dengan 250 juta dikalikan 1,02 pangkat 4 sama dengan berapa, 250 juta kalikan 1,12 pangkat 4 sama dengan 1,57 ya, 1,57. Sama dengan berapa itu, 250 juta dikalikan 1,57 berapa, sama dengan 3,9,40 ya. Ini rupiah berarti ya. Jadi pada total pelunasan sampai dengan lunas 4 tahun lamanya itu sebesar 393.379.840 rupiah ya. Kemudian yang B, ini yang A bunga dibayar tahunan ya, pelunasan bunga dibayar tahunan. Yang A yang B
pelunasan ya, berapa total uang harus dikembalikan oleh peminjam tersebut, berarti lunasi. Akan tetapi bunga dibayar 4 bulanan ya, bunganya, pembayaran bunganya ya. Yang B rumusnya F4 bunga dibayar 4 bulanan, F4 untuk future ya, tahun sampai dengan pelunasan ya. Berarti P 1 plus I per M pangkat M kali N ya. Ini yang B ya. Ini yang A sama dengan 250 juta 1 plus I nya berapa? Seperti biasa I nya ialah 0,12 ya, karena 12% per M nya, berarti M nya itu setahun adalah 12 bulan, N itu kan dibayar 4 bulanan, berarti 12 bagi 4 di 3 ya, 3 kali M nya di 3 kali 4 ya, sama dengan 250 juta 1 plus 0,12 bagi 3 kali 12 ya, dilangsungkan aja, sama dengan 250 juta ya, 1 plus sekian 1,0 sekian dikali 12 pangkat 12 sama dengan 1, sekian 1,00 sekian 1,0 berarti berapa? 1,0 1,04 ya, 1,004 pangkat 12 berarti 1,601 ya, sama dengan berapa? 50 juta kalikan 1,01 sama dengan 57 sama dengan 400, 258 ya, 400 juta ya, 258 054 064 ya, 054 beda ya. Berarti kalau yang pelunasan ya, si pengusaha harus melunasi total pinjaman selama 4 tahun itu. Kalau yang untuk catatannya bunga dibayar tahunan itu cuma 393.000 sekian ya, 393.000 sekian ya. Sementara kalau yang untuk pelunasan akan tetapi bunganya dibayar 4 bulanan, maka jumlah uang harus dikembalikan totalnya adalah 400 jutaan ya, selisih kurang lebih sekitar hampir 600 sampai 7 jutaan ya selisihnya ya. Ya tolong dipelajari lagi, dipahami lagi. Berarti dengan demikian untuk aplikasi deret ya, aplikasi deret dalam ekonomi ya, model pertumbuhan usaha, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan telah selesai. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai diferensial ya dan aplikasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat belajar.